secara manusia nanti penghakimannya. Maksudnya anak-anak Allah di mana? Anak-anak Allah di mana? Ya anak yang roh-roh di penjara itu, Pak. Itu malaikat atau apa? Malaikat. Oh, berarti Malaikat malaikat yang membangkang. membangkang karena dia mengawini Pada waktu zaman apa? Yesus berarti malaikat membangkang, sekarang mereka ada di dalam neraka. Bukan, dia bukan di neraka. Sebenarnya itu Tortorus ya bahasa Yunaninya. Jadi Tortorus ini adalah penjara. Penjara untuk mereka malaikat-malaikat ini supaya nanti pada akhir zaman ini kan dihakimi begitu, Pak. Aduh, tidak, saya mau tanya dulu Pak. Karena tidak mungkin kan roh ini di dalam neraka itu sudah tidak mungkin. Apa-apa, kita diskusi. Ya. 1 Petrus 3 ya. Ya 1 Petrus 3:19. Nah, Ya, yang dimaksud roh-roh ini, Pak, yang di dalam penjara ini adalah roh-roh ini, Pak, malaikat, anak-anak Allah, Pak. Ya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Jadi Tuhan menurunkan bala pada saat itu, menurunkan banjir. Tafsiran Bapak. Bukan tafsiran. Ayat Nanti itu kembali di kejadian, Pak, nanti, Pak. Ya, biar saya selesaikan dulu, nanti kembalinya ke kitab Kejadian. Jadi alasan Tuhan kenapa mematikan semua ini, cuman 8 orang yang diselamatkan, itu karena adalah roh-roh ini, malaikat Tuhan ini, yang disuruh mengawasi manusia pada saat itu. Di Alkitab memang tidak dijelaskan berapa jumlahnya, tapi di kitab Henok, memang ini di luar daripada Alkitab, itu ada dijelaskan sekitar 200 malaikat. Sehingga ada manusia-manusia raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat Kristen. Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua lewat perantara channel Orang Islam. Saya tanya, yang dikatakan manusia raksasa itu siapa? Nah, manusia raksasa itu antara perkawinan antara malaikat-malaikat ini kawin dengan anak-anak manusia. Jadi itu kembali Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, Pak Bambam. Salah Pak. Aduh. Iya, coba berarti aja buka. Bapak mengatakan bahwa malaikat, Bapak terpengaruh film. Berarti malaikat punya penis ya? Bukan. Di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, Pak Bambam bisa baca. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Aduh, ini hamba Tuhan. Bapak Enggak, saya bacakan ya. Kejadian 6 ayat 1. Bapak hamba Tuhan kah, Pak Mikael? Bukan, saya orang biasa aja, Pak Bambam. Ya, tapi jemaat biasa saya. Iya, tapi Bapak jangan tafsir Alkitab, saya mau. Enggak, saya enggak tafsir. Saya enggak tafsir. Ayat Kejadian damai berapa? Silakan. Coba kita buka ya, kita baca dulu. Oke. Memang ini lucu mungkin ya. Ya, udah. Kejadian damai berapa, Pak? Kita apa? Kejadian 6 ayat 1. Ya udah, raksasa ya sudah. Oke. Kejahatan manusia. Nah, ini alasan Tuhan kenapa Tuhan kasih banjir semua, dimatikan semua itu. Ya, nah, saya baca, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlah di muka bumi, maka dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah, ini yang harus digarisbawahi ya, anak-anak Allah ini ya, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Pertanyaan saya sudah paham, Pak. Pertanyaan saya, anak-anak Allah itu siapa? Ya malaikat itu, Pak. Itu salah, Bapak salah tafsir. Aduh, Pak, hancur, Pak. Kalau menurut Bapak siapa? Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang di dalam ini, Pak, anak-anak Allah mengambil anak perempuan manusia yang cantik-cantik, Pak. Begini, Pak ya.
anak-anak Allah ini yang dimaksudkan adalah keturunan Set. Set itu yang taat kepada Allah. Sedangkan anak-anak perempuan ini, anak-anak yang jahat, keturunan daripada Kain dan saudara-saudaranya. Yang itu dimaksudnya, Pak. Jadi Bapak jangan bilang raksasa yang besar-besar karena malaikat kawin dengan manusia. Enggak, Menjadi raksasa diteruskan besar-besar yang Pak. tinggi 20 Di meter, bawahnya itu 30 nanti meter. enggak Iya, sampai begini 2-30 Pak. meter. Salah. Iya. Anak Allah ini bukan Di malaikat, bawah, Pak. di Bapak kalau bawahnya bilang lebih anak jelas. malaikat, berarti Bapak sudah, sebentar dulu Pak. Berarti Bapak sudah mengatakan bahwa malaikat punya penis. Yang dibilang anak Allah contoh macam sekarang kita. Ini Bapak tahu nggak kenapa Alkitab diterjemahkan begini? Yang ini karena sudah malam ya. Coba nanti Bapak masuk ini, nanti kita buka, ada Pak Lidara dulu ya. Nanti kita buka dia punya kitabnya lengkap ya. Saya nggak punya jadi karena saya punya program komputer ini saya nggak mampu bayar teknisi ya. Saya belum punya YouTube, belum saya bayar. Saya belum bisa beli program komputer program bahasa Ibrani karena itu harus dibeli ya. Kitab-kitab itu saya belum bisa berani beli karena programnya saya belum ada. Yang dimaksudkan anak Allah ini adalah keturunan Set, Pak. Ya, keturunan Set, anak-anak yang dengar. Kalau Bapak bilang raksasa, nanti saya kejar Bapak. Raksasanya tinggi berapa meter? Yang mereka mati dengan dimatikan. Adakah mereka punya fosil? Silakan, Pak. Raksasa ini berapa meter, Pak? Fosil manusia dan raksasa. Tidak dijelaskan berapa meternya, Pak. Kita berdasarkan Alkitab. Jadi di luar Alkitab saya tidak akan Kalau bicara. Bapak bilang anak-anak Allah ini malaikat punya penis, Pak. Karena anak-anak Allah ini ada juga menyangkut di kitab Ayub, Pak. Jadi saya bukan menafsirkan. Iya. Ayub 1 ayat 6, di situ pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Jadi siapa anak-anak Allah kalau bukan malaikat? Ya, itu loh maksud saya. Ayub 1 ayat Ayub 1. Oke, sudah saya tahu, Pak. Ya sudah. Ya. Saya pertanyaan sama Bapak. Anak-anak Allah dan Tuhan bertemu dengan iblis. Ini pertemuan di mana? Kalau Tuhan tidak mungkin kalau tidak di surga, Pak. Waduh, ini yang salah tafsiran. Bapak jangan menafsir, Bapak bahaya, Pak. Jangan Bapak menambah. Ya, kalau menurut Bapak di mana, Pak? Saya tidak bisa menjelaskan. Bisa saja di surga, bisa saja di bumi. Karena Tuhan Maha Kuasa. Bisa saja di mana. Karena iblis tidak mungkin masuk dalam kerjaan surga. Sudah diusir. Sesuai dalam kitab Yesaya 14 ayat 12. Lah, itulah maksud saya, Pak. Kalau iblis tidak bisa masuk surga, sedangkan di Taman Eden kan ada ular. Ini bukan malaikat, Pak. Bapak dengar, Pak. Jangan Bapak menambah. Tidak boleh Alkitab Bapak menambah. Bapak mungkin jemaat biasa ya, Bapak nggak biasa. Kami nggak bisa menambah, Pak. Hukumnya kalau begini, Pak. Ini anak-anak Allah ini bukan dibilang malaikat. Kalau Bapak bilang malaikat, kontradiksi, Pak. Berarti malaikat punya penis. Sedangkan Yesus katakan, kamu sesat. Di surga tidak ada kawin-mengkawin. Kamu hidup seperti malaikat. Itu, Pak. Ya, tapi tidak disebutkan juga kan penis, Pak, di situ. Wah, gimana penis? Karena kan malaikat Bapak bilang bisa kawin dengan manusia. Kalau kawin pasti punya penis, Pak. Emangnya sulap bim salabim? Aduh. Enggak, Pak. Kalau malaikat itu kan dia tidak punya tubuh. Ya. Di sini Ayub 1 ayat. Bapak jangan nafsir kalau Bapak tidak sekolah teologi atau Bapak mungkin tidak belajar dari. Kita harus belajar, Pak, dari hamba Tuhan. Gini jujur, Pak ya. Saya ini banyak belajar dari hamba Tuhan yang senior. Bapak-bapak gereja dari Katolik. Makanya saya tahu apa itu tabut perjanjian, apa itu bait Allah. Yesus itu adalah bait. Bapak kan Katolik. Yang saya bingung tadi Bapak bilang bait Allah itu kita. Tidak. Bait Allah itu adalah Yesus. Bapak lihat dalam Yohanes 2 ayat 21. Tabut perjanjian itu adalah Bunda Maria. Bapak di Katolik, tapi Bapak mungkin tidak paham di Katolik apa. Pak Bisel. Oh, bagaimana, Pak? Bapak Katolik? Ya, betul. Saya tanya Bapak, Bunda Maria itu apa? Sebagai tabut perjanjian atau bukan? Bunda Maria itu ada yang bilang tabut perjanjian, ada juga yang bilang tabernakel Allah. Tabernakel itu adalah kemah Allah, karena pada saat itu Yesus berkemah di rahimnya Bunda Maria. Nah, ayatnya Bapak bisa tunjukkan? Pasti nggak bisa. Nah, makanya tadi Bapak sudah ambil pertama dari kitab Yeskiel. Yeskiel itu bukan tentang
Taman Eden yang tenggelam di bawah bumi, bukan Pak. Itu tentang dunia baru 1000 tahun yang dinubuatkan oleh kitab Yeskiel dan kitab Daniel, Yosua, Oke, kalau Amos, begitu apa Pak? Mika, Ini saya enggak paham nih, kalau itu artinya bagaimana yang masalah ini anak-anak tadi? Allah. Anak-anak Allah. Bukan, bukan itu masalah apa namanya yang di penjara itu. Kan kalau orang mati kan harusnya dia di ini rohnya Roh kembali yang di kepada penjara. Tuhan. Ya udah. Heeh. Coba Bapak baca ayatnya selanjutnya. Bapak kan cuma baca ayat satu itu ya? Ayat satu ini ya? Satu terus ya? Tadi ya. Nih, 1 3 19. Bapak coba baca ayatnya selanjutnya ke ya. Nih. Coba Bapak baca selanjutnya. Yaitu pada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dan ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Perhatikan Pak. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatannya. Bapak tidak baca ayat yang lain nih Pak? Contohnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 6, Bapak sudah baca? Sudah Pak? Pak siapa? Mikael? Sudah baca Pak? Pak Michel? Pak Mikael? Networknya kali Pak. Gangguan nih kayaknya. Ya, pertanyaannya apa sih Pak Bung? Itu roh, maksudnya pertanyaan si Michael itu gimana Pak Michael? Tuhan turun ke dalam neraka. Tuhan turun ke dalam neraka. Memberitakan Injil kepada roh-roh. Ya, roh-roh dalam neraka istilahnya. Terus pertanyaannya? Dia jadi ceritanya itu Tuhan pergi menginjil kayak orang. Coba tanya sama dia. Kayaknya Tuhan pergi menginjil. Kalau begitu nggak usah lah, tubuh Mikael nanti mati dulu ya. Kalau jawaban saya, tubuh orang mati dulu baru nanti diinjil aja, selamatkan. Nanti bertabakan dengan ayat lain. Kalau memang Yesus turun ke dalam kerjaan maut menginjil. Kalau begitu kita turun kerajaan maut bukannya untuk ini Bu, untuk memproklamirkan kemenangannya. Bahwa tugasnya sudah selesai, dia sebentar lagi akan bangkit gitu kan Pak? Bom bukan begitu? Halo, maaf. Ininya nggak bisa ngomong tadi, nggak tahu juga. Bapak, Pak Michel, saya tanya, tujuan Bapak tanya ayat ini 1 Petrus 3 ayat 9, Yesus turun ke dalam kerajaan maut, ya roh-roh ini berarti ada penginjilan di dalam orang mati, gitu Pak ya? Intinya. Bukan, maksud saya begini Pak, saya mau menjawab sebetulnya, jawaban saya seperti itu tadi sebetulnya, kalau memang bisa diterima, bahwa itu bukanlah roh-roh ya. Jadi maksudnya Yesus turun ke orang-orang, Yesus apa? Di situ dia memproklamasikan, Pak. Dia memproklamirkan. Injil ini kan artinya kabar baik, bukan artinya Injil untuk memberi keselamatan. Enggak, dia mengabarkan bahwa maut telah dikalahkan, memproklamirkan kemenangannya, Pak. Di dalam bahasa Yunani-nya itu saya lupa. Dalam dunia orang mati. Ke dalam dunia orang mati, memproklamirkan supaya malaikat-malaikat anak-anak Allah ini bisa nanti dihakimi secara badaniah, secara manusia nanti penghakimannya. Maksudnya anak-anak Allah di mana? Anak-anak Allah di mana? Ya, anak yang roh-roh di penjara itu, Pak. Itu malaikat atau apa? Malaikat. Oh, berarti malaikat yang membangkang. Membangkang karena dia mengawini. Pada waktu zaman Yesus berarti malaikat membangkang, sekarang mereka ada di dalam neraka. Bukan, dia bukan di neraka, sebenarnya itu Tortorus ya bahasa Yunani-nya.
Jadi Tartarus ini adalah penjara untuk mereka malaikat-malaikat ini supaya nanti pada akhir zaman dihakimi begitu Pak. Aduh, tidak, saya mau tanya dulu Pak. Karena tidak mungkin kan roh ini di dalam neraka itu sudah tidak mungkin. Tidak, saya mau tanya bukan roh. Malaikat pembangkang itu pasti iblis. Yang Bapak bilang anak-anak Allah yang membangkang. Saya sekarang ikut Bapak pejalur saja. Ya udah. Berarti di neraka itu sudah ada iblis. Kalau iblis, ini konteksnya dengan yang ini apa yang mana Pak maksudnya? Malaikat. Dengan roh-roh yang roh sudah ada di iblis, ada di penjara. Ini konteksnya dengan roh-roh yang jahat tadi apa bukan? Yang menginjili, yang Yesus menginjili. Iya, Yesus menginjili kan di dalam neraka, memproklamirkan. Ya, memproklamirkan. Bukan apa? Sebetulnya itu bukan neraka Pak. Sebetulnya bukan neraka, tapi bahasa Yunani-nya itu Tartaro, atau bukan Tartaro, melemparkan ke dalam Tartarus. Tartarus itu artinya tuh apa, semacam penjara gitu loh. Penantian. Ya udah, ayatnya di mana? Ini saya nggak bicara ayat Pak. Saya 2 Petrus 2 ayat 4 di situ ada Tartarus Pak. Tapi harus buka bahasa Yunani-nya. Melemparkan mereka ke dalam neraka. Itu neraka di situ Tartarus. 2 Petrus 2 ayat 4 itu gua-gua yang gelap ada di bumi. Bukan di dalam neraka. Coba dibuka Pak. Neraka ya, itu Pak. Melemparkan mereka. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, melemparkan mereka ke dalam neraka. Dalam gua-gua yang gelap. Enggak ada gua-gua yang gelap Pak. Saya bacakan ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi mereka melemparkan mereka ke dalam neraka. Bapak punya Alkitab, kitab Katolik ya Pak? Ya. Halo? Neraka. Gua melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, neraka ini dalam neraka. Ini kan tulisannya ke dalam neraka. Di sini gelap, gua yang gelap. Nggak Pak, baca atasnya dulu Pak. Iya, maksud saya neraka ini terjemahannya tidak tepat Pak. Okay. Dalam Yunani-nya ini Tartarus sebetulnya. Oke, neraka, dan demikian menyerahkan mereka dalam gua yang gelap-gelap. Pertanyaan saya Pak, iblis ada dalam neraka sekarang Pak? Mungkin ada ya. Menurut Pak Bambam gimana tuh? Saya kan nanya nih. Bukan nanya, saya justru balik tanya Bapak. Saya ikut Bapak punya arus, karena Bapak punya aliran berbeda dengan saya. Kita berbeda nggak apa-apa. Sekarang saya ikut Bapak. Saya nggak mau saya punya pengajaran ke Bapak. Karena di sini saya mengajar orang sesuai Alkitabiah. Bapak punya pengajaran, Bapak dari tadi sudah bilang Bapak sudah tafsir begini. Terserah Bapak. Pertanyaan saya sama Bapak, malaikat ada di mana? Iblis itu ada di mana? Di neraka ya? Saya tanya Bapak saja, saya nggak melarang Pak. Bapak kalau neraka ya udah, neraka aja. Saya ikut Bapak aja, karena Bapak punya ajaran. Menurut Bapak ya gimana? Kalau di dalam teks ini Pak ya, kalau neraka itu di Yunani-nya itu Tartarus Pak. Iya, mau Tartarus kan, Neteus kan, Tartarus kan, yang penting neraka. Nggak usah bicara itu, nggak usah bicara Yunani. Nanti kalau kita buka bahasa Yunani lagi, nggak usah. Sekarang bikin aja. Orang sini ya nggak apa-apa Pak, buka bahasa Yunani lebih bagus lagi. Bapak tahu bahasa Yunani dari awal kita bicara bahasa Yunani? Bapak tahu bahasa Yunani? Enggak, saya enggak ngerti bahasa Yunani. Cuma udah kalau ibu dibukakan Yunani. Kita bahasa Indonesia saja. Saya ikut Bapak. Pertanyaan saya. Saya orang bodoh Pak. Saya nggak mungkin bahwa Bapak punya ajaran bahwa masuk di saya nggak mau. Bukan, ini nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan ajaran Pak. Ini kan cuma diskusi. Tidak, Bapak sudah melenceng. Jadi saya mau tanya Bapak. Saya ikut Bapak. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kita bicara Alkitab. Pertanyaan saya Pak, iblis ada di mana? Di neraka ya? Apakah iblis sudah ada di neraka? Ya anggap aja di neraka Pak. Oh begitu. Oh ya. Ya. Sudah ya. Anggap saja jangan ada, anggap ya? Lah. Anggap saja ada Pak ya. Iblis kalau enggak jangan. Ya kalau jangan anggap terus di mana?
Di bumi, Pak. Ya oke, kalau begitu kan bisa saja kita pendapat masing-masing kan? Ya, betul. Bukan Namanya beda pendapat, pendapat. Pak. Iya. Apa salahnya kan gitu? Di bumi dan di neraka sudah Bapak itu. di bumi. Iya oke. Terus gimana? Gak apa-apa kalau menurut Bapak iblis itu sudah ada di neraka. Iblis ada di neraka, Pak ya. Hmm. Ya kalau iblis di neraka menurut Bapak ya sudah. Ya ikut Bapak saja. Bapak bilang ada neraka ya kan Bapak punya pengajaran. Bapak kan punya, mungkin Bapak punya aliran bilang iblis ada neraka. Kalau dengan Alkitab tidak, Pak. Iblis belum ada di neraka. Bukan, Neraka saya belum tadi ada, cuman Pak. Neraka belum ada, Pak. Belum diciptakan. Artinya belum nyata. Sebutannya sudah ada, tapi nyatanya belum ada. Karena belum datang namanya penghakiman itu yang 1000 tahun itu. Iblis. Neraka itu sudah ada, tapi kita tanya sekarang nih, iblisnya ada nggak di dalam neraka? tadi kan sudah disebutkan ya 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau kita pakai teks bahasa Indonesia, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, tadi Pak Juis bilang neraka belum ada. Coba Bapak buka sendiri 2 Petrus 2 ayat 4. Dan saya bilang neraka itu sebetulnya tidak tepat terjemahannya. Nah, halo? Pelik Pak pertanyaan Pak. Kak, begini Pak. Pertanyaan saya kan sama Pak Mikael. Bapak bilang neraka, Bapak tidak bisa tunjukkan ayat. Kalau anak-anak Allah, Bapak bilang tadi malaikat. Saya kan ikut Bapak saja. Saya nggak protes, Pak. Karena aliran Bapak dan saya berbeda. Saya di sini bicara Alkitabiah. Saya tidak bicara kata saya, tafsir. Saya nggak pernah menambah-nambah. Kalau menurut Alkitab, iblis itu belum ada di neraka. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Kalau Bapak bilang iblis sudah di neraka, ya, berarti 2 Petrus 2 ayat 4 ini berarti nggak tepat ya terjemahannya kan gitu. Bukan nggak tepat. Ya memang di LA itu mau nggak Bapak saya kasih terjemahan? Nah. Makanya enaknya Bapak masuk sebentar malam kalau ada teman-teman kita diskusi. Iya. Nanti kita tanya sama yang punya lengkap terjemahan bahasa Yunani. Yunani. Nah, betul. Bapak tadi kan maksud saya juga begitu tadi Pak. Neraka ini tidak tepat terjemahannya. Saya bilang kan yang tepat itu kan bahasa Yunaninya Tartarus begitu. Bukan. Sekarang begini. Saya mau tanya sama Bapak, kalau saya cuma kejar Bapak saja. Bapak kan sering baca Alkitab. Pertanyaan saya Pak, iblis itu ada di mana sekarang Pak? Neraka. Di udara Pak. Musuh-musuh kita di udara. Tadi Bapak bilang Yesus turun ke dalam maut untuk memproklamirkan kemenangan, ya kan? Kemenangan di dalam neraka untuk iblis. Anak-anak Allah itu iblis. Kan Bapak bilang anak-anak Allah iblis, ya kan yang membangkang. Bukan, anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu malaikat, Pak. Malaikat yang jatuh dalam dosa. Iya, anak-anak Allah jatuh dalam itu kan iblis, Pak. Malaikat yang jatuh dalam dosa itu iblis. Namanya Lucifer. Ya, berarti kan Bapak sudah sepakat bahwa anak-anak Allah ini adalah iblis kan, malaikat yang jatuh. Saya tidak sepakat, Pak. Bapak yang ikut, saya ikut Bapak. Anak-anak Allah itu, anak-anak Allah itu saya tidak sepakat. Itu kata Bapak. Ya, anak-anak Allah kalau saya tuh anak-anak Allah itu keturunan Set yang kita kejadian tadi. Ya, putar rekaman kembali gimana? Saya bilang anak-anak Allah itu keturunan Set. Anggap betul saya. Saya bilang anak-anak Allah itu keturunan Set. Betul kan saya bilang tadi? Banyak yang dengar sih. Betul. Kemudian anak-anak keturunan Kain itu yang anak perempuan itu keturunan Kain itu yang anak-anak yang berbuat jahat. Saya tanya Bapak, kalau memang ada raksasa, binatang purba saja jutaan tahun tulangnya ketemu. Kenapa raksasa yang besar-besar sampai? Ya saya tadi mau tanya Bapak, tapi Bapak tidak mau jawab.
Kalau namanya raksasa 10 meter, 20 meter, tulangnya kemana? Enggak, sampai 2 meter itu nggak ada ditulis Pak di sini. Saya enggak Ya, bilang kalau itu namanya raksasa kan, raksasa itu kan 3 lebih meter, daripada 4 manusia meter. normal. Ya, Tidak 3 ada. meter kan juga bisa dibilang raksasa mungkin Bisa, kan. 3 meter bisa. Tidak ada di Alkitab Nah, dituliskan, jadi saya makanya tidak Bapak sekarang menafsir. lari ke 2 Petrus, 1 Petrus 3:19, anak-anak Allah. Oke, anak-anak Allah, silakan Bapak tolong jelaskan. Anak-anak Allah di dalam itu turun ke dalam kerjaan maut, anak-anak Allah. Silakan. Berarti anak-anak Allah itu sudah ada dalam neraka. Yang Bapak cek. Enggak, Bapak yang punya saya malaikat bingung gini itu. aja Pak Bom. Saya ini Malaikat. kan bertanya ya, manusia itu kan mati, rohnya kembali kepada Allah. Kenapa di sini roh-roh itu di dalam penjara? Itu loh yang saya bingung. Pak Bom kan pendeta. Saya kan tanya gitu loh Pak. Jadi bagaimana supaya saya nggak bingung sebagai Kan apa? tadi saya sudah jawab. 1 Petrus 3 itu Petrus menulis. Contoh, Petrus itu menulis itu orang-orang yang sudah mati baru dia tuliskan. Begitu. Itu konteksnya. Ya, Jadi orang kenapa yang sudah roh ini mati tidak kembali? roh-roh itu karena Yesus kan Tuhan. Ya. Yesus itu kan Tuhan. Makanya Yesus itu Tuhan kan belum jadi apa? Belum jadi manusia kan Yesus kan firman. Itu yang disampaikan pada waktu itu. Jadi Yesus kan berkata, sebelum Abraham ada kan aku telah ada. Bapa permuliakan aku sebelum dunia ini jadi. Yohanes 17 ayat 5. Bapa permuliakan aku sebelum Abraham ada aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Gitu. Nah, makanya Ya, kalau bilang maksud saya begini Pak Bambam, kenapa roh-roh itu di dalam penjara? Kan harusnya kan dia kembali kepada Tuhan. Maksudnya dikatakan roh-roh dalam penjara. Makanya saya bilang jangan letterlet kita baca. Itu diikat pada waktu itu istilahnya itu pada zaman itu. Kan di situ kan dijelaskan. Coba Bapak ayat baik-baik lah. Coba di 2 Petrus ini. Nih. Bapak sudah pernah baca 2 Petrus 4? Sudah pernah baca? Baca yang mana Pak? 2 Petrus 4 Pak. Sudah pernah baca belum? Ayat 6. Saya sih udah banyak baca ya, cuman mungkin saya lupa yang mana ini. tuh. Bentar ya, 2 Petrus 3. 1 Petrus 4. Petrus 4. Ayat 6 ya. Bapak sudah pernah baca ayat ini? Ini penjelasannya di sini. Oh iya. Coba Bapak baca. Iya, maksud saya juga nanti kan ke sana juga. Ya. Injil telah diberitakan pada orang mati. Nah, ini dihakimi secara badani ini Pak maksudnya. Kalau pemaham, iya Yesus memberitakan kepada anak-anak Allah yang jatuh, roh-roh yang di dalam penjara mana tadi anak Allah itu. Di sini Pak. Di sini dijelaskan karena Yesus itu Tuhan Pak. Makanya sebelum Yesus ada dalam dunia, dulu zamannya Nabi Nuh itu kan Yesus sudah ada. Yesus kan firman. Jadi Yesus pergi memberitakan Injil kepada orang mati juga ya di sini ya. Bukan orang mati Pak, sebelum zamannya Nuh itu kan. Kalau Bapak bicara begitu justru saya mau tanya Bapak, apakah Yesus turun menginjil orang mati? Kalau begitu mulai sekarang ya sudah orang mati saja baru nanti diinjili sama Yesus. Bapak setuju nggak itu? Enggak, teksnya kan begini Pak bunyinya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Nah, konteksnya ini Pak ya. Konteksnya ini Petrus menulis surat ini. Pada waktu dia menulis, orang yang sudah mati duluan dia, itu kan sudah diberitakan firman untuk dia sudah menjadi. Makanya Petrus ditulis, orang yang hidup dan yang mati, yang masih hidup sampai sekarang, dia sudah tulis firman Tuhan, sudah menerima Injil. Orang yang mati juga sudah menerima Injil, maksudnya konteksnya itu. Contoh sekarang, bapak saya sudah mati, tapi kan dia pernah menerima Injil keselamatan. Sudah ditulis. Jadi bukan nanti orang mati baru nanti diinjili lagi, bukan begitu Pak. Oh ya, berarti tadi apa Pak ya? Saya lupa, saya mau catat nih apa yang keturunan Sem atau siapa tuh yang Set, sehingga menjadi raksasa. Set itu anak-anak Allah
yang dikatakan raksasa, Bapak tahu nggak kalau Alkitab itu Set itu raksasa semua ya? Secara begini Pak, Alkitab itu diterjemahkan, Bapak tahu nggak kalau dalam bahasa antropomorfis? Tahu Pak. Tahu ya? Tahu kan? Nah, supaya Alkitab itu diterjemahkan. Enggak, maksud saya begini Pak. Yang ini Pak, yang keturunan Set ini raksasa semua ya? Bukan. Oh, jadi gimana Pak? Keturunan kan Tuhan larang sebenarnya. Set punya keturunan tidak boleh kawin dengan keturunan orang jahat karena Kain kan bunuh Habel. Tapi karena manusia terpaksa mereka kawin sini, dikatakan turunan raksasa itu maksudnya orang-orang yang berbadan besar karena keturunan Kain, kan? Set itu kan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dengar macam kita sekarang kan dibilang anak-anak Allah, ya kan? Anak-anak Tuhan karena kita menang. Terusnya dalam Yohanes 1 ayat 12 anak Allah, Galatia 1 ayat 13 14 kita anak Allah. Nah begitu maksudnya. Jadi, ya ini saya catat Pak ya. Set. Allah, ya. Sekarang Set keturunan raksasa. Bukan Set keturunan raksasa. Set itu anak-anak Allah, bukan malaikat. Yang dibilang anak-anak Allah. Bapak bilang kan anak-anak Allah itu kan malaikat, bukan. Anak-anak Allah itu Set, keturunan Set, karena Set itu baik. Terus anak Allah. Dia kawin sama siapa tuh Pak? Yang anak keturunan Kain. Kain punya Kain ini yang raksasa ya. Jadi keturunan Set itu cucunya Set semua kawin dengan keturunan Kain. Kan Adam mati kan umurnya 900 tahun lebih, hampir 1000. Iya. Oh jadi keturunan Kain ini yang keturunan Kain kawin sama Set, dilarang kasih kawin. Jadi anaknya jadi raksasa gitu ya maksudnya. Kejadian cuma badannya melebihi daripada manusia normal, bukan raksasa. Kalau memang raksasa tinggi 10 meter, 20 meter kayak di seberang, ya berarti ada dapat fosil. Tulisannya kan raksasa tadi Pak. Iya, kejadian itu namanya Pak. Itu namanya bahasa antropomorfis. Digambarkan supaya ini Pak. Sekarang saya jawab dulu yang Bapak tadi bilang iblis sudah ada di dalam neraka. Iblis nggak ada dalam neraka Pak. Coba Bapak lihat saja Injil Matius ini ya. Nih Matius ini. Kita harus bahas di sini dulu Pak. Tadi saya jawab enak-enak. Kalau ajaran saya nggak seperti Bapak ajarkan. Katakan Bapak punya ini ya. Itu hak Bapak. Gak apa-apa kita lain pendapat hak Bapak. Tapi kalau saya nggak mau ajarnya. Ini Pak ya. Lihat Pak. Di sini ini iblis yang berbicara loh. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah. Yesus ya, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, paham ya? Belum waktunya. Iblis belum ada dalam neraka. Belum ada. Nanti pas waktu 1000 tahun, ya iblis diikat, kan dia dilepas. Dengan kedatangan Yesus, rapture kan? Diangkat, kemudian nanti kan kedatangan 2-3 kali lagi tuh. Yang 7 tahun masa penyiksaan itu 7 tahun. Nanti Yesus datang lagi mengangkat yang memang hidup dalam kekudusan, diangkat menjadi rakyat ya. Yang sudah diangkat duluan itu rapture pertama itu akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerjaan 1000 tahun. Nah setelah itu selesai baru iblis diikat selamanya dalam neraka dengan orang-orang yang percaya Yesus yang ada jidat-jidat sini toh. Angka 66 itu. Maka di Wahyu 20. Jadi menceritakan tentang Wahyu 20, Wahyu 21. Iblis belum ada neraka, nanti penghakiman pada akhir. Jadi Bapak, kalau Bapak punya pendapat, tidak apa-apa. Tapi kalau kami semua tidak ada namanya iblis sudah di dalam neraka, tidak. Ya, saya juga sependapat. Ya, Efesus 2 ayat 2 itu ya. Kuasa roh kegelapan itu ada di udara, ya, di udara. Ya. Efesus 2 makanya ayat 2. Tadi begini Pak Bom, jangan salah paham. Saya kan menceritakan di 2 Petrus. Saya dari tadi ikut Bapak. 2 Petrus 2 ayat 4 ini melemparkan mereka ke dalam neraka. Maksud saya ini saya mau ralat ini gitu loh maksudnya. Karena di sini bukan neraka terjemahan yang betul. Tartarus itu adalah penjara. Bukan. Itu saja maksudnya, ya. Di dalam Matius 5 lah kita saya jelaskan. Nanti kamu bilang nanti yang apa? Ada ayat yang salah terjemahkan. Jadi
pada mulanya Kejadian 1 ya. Di situ roh Allah melayang-layang. Itu bukan melayang-layang. Tahu nggak dalam bahasa Ibrani? Ya, itu Cuma di situ melingkupi, dijelaskan, melingkupi. Bapak sudah tahu kan bahasa Ibraninya. Ada juga yang menerjemahkan mengeram. Ya, karena satu kata itu kadang-kadang punya banyak arti. Ya, silakan dilanjut Pak dengan yang lain Pak. Saya standby aja.